Perkenalkan, saya Cici, Panda dari WWF. Saya akan bercerita mengenai energi geotermal, dari proses pembentukannya hingga manfaatnya bagi kita. Dasar-dasar panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya. Energi geotermal berbeda dengan energi surya. Jika sumber energi surya berasal dari cahaya matahari yang dikumpulkan secara langsung, maka sumber energi geotermal berasal dari panas di dalam bumi. Singkatnya, energi geotermal adalah sumber panas yang terdapat di dalam bumi yang tidak disebabkan oleh matahari. Tentunya, energi geotermal tidak begitu saja langsung ada di dalam bumi. Bumi telah mengalami banyak revolusi sejak awal mula terbentuk sampai saat ini. Awalnya, bumi kita ini memiliki temperatur yang sangat panas. Setelah permukaan bumi mengalami pendinginan selama miliaran tahun, akhirnya bumi terbagi menjadi 3 bagian. Inti merupakan lapisan terdalam bumi yang terdiri dari material padat dan cair yang mengandung energi panas yang luar biasa. Inti bumi diselimuti oleh mantel yang terdiri dari berbagai material padat dan cair bertekanan tinggi dan batuan berpori. Mantel bumi memiliki temperatur yang lebih rendah dibanding inti bumi. Dan lapisan terakhir adalah kerak bumi yang memiliki temperatur yang cukup dingin. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup di lapisan ini. Konveksi pada mantel bumi membawa energi panas dan kinetik yang cukup ke kerak bumi, sehingga menyebabkan aktivitas tektonik atau penggeseran lempengan bumi dan menyebabkan celah di lapisan mantel bumi. Terbentuknya energi geotermal memiliki prinsip yang sama dengan memanaskan air pada teko dengan menggunakan kompor sebagai sumber energi panas. Setelah panas, air akan berubah menjadi uap air. Begitu pula dengan pembentukan energi panas bumi. Air tanah yang terjebak di dalam reservoir yang terletak di atas dapur magma atau batuan yang panas karena kontak langsung dengan magma, otomatis akan memanaskan air tanah yang terletak di atasnya sampai suhu yang cukup tinggi, antara 100 sampai 250 derajat Celcius. Air tanah yang terpanaskan akan mengalami proses penguapan dan akan berusaha keluar melalui celah-celah di kerak bumi. Dengan ketersediaan yang sangat berlimpah, energi panas bumi ini bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Pemanfaatan energi yang bersih ini akan sangat menghemat dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Nah, daerah yang memiliki kekayaan energi ini biasanya terdapat di zona-zona geotermal, yaitu area panas bertekanan tinggi di kerak bumi yang lapisannya relatif tipis, retak, atau berada di jalur patahan. Dengan kata lain, daerah-daerah yang memiliki banyak gunung-gunung vulkanik, seperti area cincin api Pasifik, merupakan pusat dari energi geotermal ini. Dengan banyaknya gunung vulkanik yang dimiliki, diperkirakan Indonesia memiliki kandungan 40% panas bumi dari total panas bumi di dunia. Energi geotermal ini tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Saat ini, Indonesia merupakan pengguna energi geotermal terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Filipina. Eksploitasi sumber panas bumi telah dilakukan di 50 titik daerah potensial yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik geotermal dan telah menghasilkan listrik 1.341 megawatt. Dan jika dimaksimalkan, akan mampu menghasilkan listrik hingga 9.076 megawatt. Tidak hanya itu, Indonesia masih memiliki 299 daerah berpotensi yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan pemanfaatan yang maksimal, diperkirakan sumber energi panas bumi ini akan dapat menghasilkan listrik lebih dari 28 gigawatt, cukup untuk pasokan listrik bagi lebih dari 21 miliar rumah.
Kita sudah membahas mengenai energi geotermal dan asal-muasalnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pemanfaatan tidak langsung energi panas bumi. Teknologi pemanfaatan tidak langsung. Energi geotermal ini juga sangat menguntungkan karena bisa dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Pemanfaatan energi geotermal secara tidak langsung yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemberdayaan ini menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini perlu melalui beberapa tahap. Pertama, pengoboran sumur dilakukan di kawasan yang memiliki sumber daya panas bumi yang cukup dengan kedalaman 700 sampai 2.500 meter sampai menyentuh permukaan air panas. Kawasan sumber panas bumi ini disebut sebagai reservoir geotermal yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan uap dan air panas dari dalam bumi. Air panas dan uap akan dengan sendirinya naik ke permukaan karena tekanan air yang ada. Uap dan air dialirkan dengan pipa menuju kepala sumur pemisah yang disebut dengan wellhead separator dan tekanannya akan berkurang. Pada proses ini, sebagian air akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Air yang tidak berubah akan dialirkan menuju standar pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan standar. Kemudian, air yang masih tersisa akan dialirkan menuju lower pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan rendah. Semua uap yang terbentuk kemudian dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator listrik. Muatan listrik yang terbentuk langsung dialirkan menuju transformer untuk dinaikkan tegangannya dan kemudian dialirkan ke kabel listrik. Dari kabel-kabel listrik inilah listrik didistribusikan ke rumah-rumah di sekitar pembangkit listrik. Air dingin yang tidak berubah menjadi uap akan dialirkan kembali ke dalam reservoir bawah tanah untuk kemudian dipanaskan ulang secara alami dan digunakan kembali. Dan berkat teknologi geotermal yang canggih, saat ini terdapat 3 teknologi untuk menghasilkan listrik dari sumur panas bumi yang dibor ke dalam tanah. Pertama, Dry Steam Power Plant Technology yang merupakan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang paling umum digunakan saat ini. Uap panas bumi mengalir langsung ke turbin untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Teknologi selanjutnya disebut dengan Flash Steam Power Plant Technology. Teknologi ini memanfaatkan air panas dari dalam bumi yang disalurkan ke tangki di permukaan untuk mengalami pendinginan. Setelah itu, cairan akan dengan cepat berubah menjadi uap yang menggerakkan turbin dan generator. Dan yang terakhir adalah Binary Cycle Power Plant Technology yang memiliki cara kerja yang paling rumit. Air panas dari dalam bumi dialirkan melalui mesin penukar panas untuk memanaskan cairan kedua yang memiliki titik didih lebih rendah daripada cairan pertama. Cairan kedua ini yang disebut dengan cairan perpindahan panas. Setelah panas, cairan kedua akan menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin dan generator. Kita sudah memahami kecanggihan teknologi dalam memanfaatkan energi geotermal secara tidak langsung. Dan perlu diingat bahwa energi geotermal juga dapat dimanfaatkan secara langsung. Dan pada segmen selanjutnya, kita akan membahas pemanfaatan energi bumi secara langsung. Pemanfaatan langsung panas bumi. Nah, energi geotermal juga bisa dimanfaatkan secara langsung dengan menggunakan energi yang tampak pada permukaan bumi. Ada 2 cara untuk memaksimalkannya. Cara pertama, yaitu dengan mengambil sumber panas dari dalam bumi, kemudian dialirkan melalui pipa ke separator bertekanan rendah. Pada tahap ini, uap panas dan air panas akan terpisah. Uap dialirkan ke turbin, sedangkan air panas dialirkan ke mesin penukar panas untuk membuat temperatur air menjadi hangat. Air hangat tersebut dialirkan dan langsung digunakan untuk perikanan, kolam, atau pemandian air panas. Dan cara kedua, yaitu dengan memanfaatkan sumber panas dari sumber mata air panas.
Air dari mata air ini dialirkan ke mesin penukar panas dan kemudian diatur suhunya hingga menjadi hangat. Air hangat tersebut kemudian dialirkan untuk menghangatkan rumah kaca dan mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan. Air dingin yang dihasilkan dari proses ini akan dialirkan kembali ke sungai atau tanah untuk tetap menjaga keseimbangan. Selain itu, zona geotermal alami juga bisa dijadikan objek wisata alam yang menarik. Nah, itulah proses dari terbentuknya sumber energi panas bumi sampai dengan pemanfaatannya menjadi listrik. Mari kita kembangkan dan gunakan energi panas bumi sebagai energi alternatif sebaik mungkin untuk memelihara kelestarian bumi kita. Karena kelestarian bumi adalah tanggung jawab kita bersama.